Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengkaji kembali kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah Al-Juz'us Salis. Semoga kajian kita senantiasa mendapat ridho dari Allah dan istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kajian ini, mari kita baca Fatihah. Kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, wa ila jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila muallifi hadzal kitab. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini adalah kajian kitab yang ke-14. Tema kita masih tentang wudhu. Tepatnya saat ini kita tentang sunnah wudhu. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu'i kasiratun. Sunanul wudu'i utawi pira-pira sunnahe wudu iku kasiratun akeh. Minha iku setengah saking kasirah atasmiyatu utawi maca bismillah. Waslul kafaini masuh epek-epek loro qabla idkhalihima sedurunge nglebokake kafaini al-inaa ing wadah. Asiwaku siwakan, al-madmadatu kekemu, al-istinsyaku nyesep banyu irung. Kita cukupkan di sini untuk nanti kita lanjut. Jadi tentang sunnah wudu, kesunatan wudu itu sangat banyak. Tapi di bab ini hanya disebutkan beberapa saja. Kita tahu bahwa sunnah itu sesuatu yang jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Tetapi alangkah baiknya agar wudhu kita berkualitas, memiliki nilai pahala lebih, ya kesunahan-kesunahan ini kita lakukan. Yang pertama sunnah wudhu adalah atasmiyatu, artinya adalah membaca basmalah. Ini penting anak sekalian. Bahkan untuk memulai seluruh aktivitas, tidak hanya wudhu saja, melakukan aktivitas apapun seyogianya dimulai dengan asma Allah, dengan menyebut asma Allah, dengan mengharapkan sifat Rahman dan sifat Rahimnya Allah, dengan mengharap belas kasihan Allah. Karena kita bisa melakukan sebuah aktivitas, apapun aktivitas itu, kalau tidak karena belas kasihannya Allah, kalau bukan karena Rahman dan Rahimnya Allah, tentu kita tidak bisa, termasuk ketika kita wudhu. Karena itu satu kesadaran dari diri kita bahwa kita memulai wudhu dengan menyebut asma Allah, yang mana Allah itu memiliki sifat belas kasihan, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya kita bisa melakukan wudhu kalau tidak mendapat pertolongan, kalau tidak karena kasih sayang dari Allah, tentu kita tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu disunnahkan membaca basmalah. Tidak hanya sekedar diucapkan di lisan saja, tapi dihayati.
ada penghayatan yang mendalam. Ketika lisan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hati kita memohon kepada Allah, minta kepada Allah dan bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan untuk bisa wudhu. Ini yang pertama, ini penting anak sekalian. Jadi jangan meninggalkan asma Allah untuk memulai seluruh aktivitas yang positif. Yang kedua, ghuslul kafaini, yaitu membasuh ya kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan kedua telapak tangan itu ke dalam tempat untuk wudhu. Ini mungkin tempat wudhunya menggunakan jeding ya, jadi memasukkan. Jadi sebelum dimasukkan ya tangannya dicuci dulu biar bersih. Jangan sampai kalau tangan kita kotor lalu kita masukkan ke tempat wudhu, maka tempat wudhunya juga ikut kotor. Kalau kita wudhunya di pancuran ya, di air yang mengalir ya tidak masalah. Artinya telapak tangan kita dicuci dulu. Setelah baca basmalah, kedua telapak tangan ini dicuci. Kenapa kok dicuci? Karena telapak tangan ini digunakan untuk wudhu, digunakan untuk membasuh muka. Ketika kita nanti membasuh muka, sementara tangan kita, telapak tangan kita kotor, maka wajah yang kita basuh nanti juga ikut kotor. Oleh karena itu kita basuh terlebih dahulu. Jadi setelah membaca basmalah kita basuh kedua telapak tangan kita. Yang ketiga adalah melakukan siwak ya. Ini siwakan atau kalau sekarang ya gosok gigi lah. Gosok gigi itu sama dengan siwak. Ini disunahkan untuk siwak. Yang keempat adalah al-madmadah. Al-madmadah itu berkumur. Berkumur itu memasukkan air ke mulut lalu dikumur lah, lalu dimuntahkan lagi. Tujuannya apa? Agar kotoran-kotoran yang ada di mulut, sisa-sisa makanan yang ada di mulut itu hilang. Yang keempat adalah al-istinsyak, menghisap air ke hidung. Nah sekalian, kesunahan wudhu yang keempat dan yang kelima yaitu berkumur dan menghisap air ke hidung. Ini memiliki beberapa hikmah. Hikmah yang pertama diantaranya adalah ketika kita berkumur itu secara tidak langsung kita ngetes air. Apakah air ini benar-benar suci dan mensucikan apa tidak? Apakah air ini memiliki rasa apa tidak? Karena air itu rasanya netral, tidak memiliki rasa, tidak pahit, tidak getir dan lain sebagainya. Jadi tawar, air itu tawar. Jadi ketika kita berkumur itu sebenarnya ngetes air. Apakah air ini benar-benar tawar? Apakah air ini benar-benar suci dan mensucikan? Lalu menghisap air ke dalam hidung. Ini adalah ngetes bau ya, ngetes bau air. Jadi air itu berbau apa tidak? Jika air itu nanti bau, ya berarti airnya tidak mensucikan. Makanya disunatkan sebelum wudhu itu berkumur, tujuannya untuk ngetes rasa air, dan disunahkan menghisap air ke hidung, tujuannya adalah ngetes bau dari air yang kita gunakan untuk wudhu itu. Lanjut. Yang keenam, mashu jami'i ro'si, usap sekabehane sirah. Mashul udhunaini, usap kuping loro, zahirihima anjabane udhunaini wa batinihima lan jerone udhunaini. Yang kedelapan, takhlilu asabi'il yadaini, nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro, wa rijlaini lan sikil loro. Takhlilul lihyati, nyela-nyelani janggut al-kasifati kang ketel. Tahrikul khotami, ngobahake ali-ali. Taqdimul yumna, andinginake anggauta kang tengen, alal yusra, nyerekake anggauta kang kiwa. At-taslisu, ngaping teloni. Al-muwalatu, nuli-nuli. Ad-dalku, ngosoki. Ad-du'a'u, doa ba'dahu ing dalem sakwise wudu. Jadi sunnah wudu yang selanjutnya yang keenam
itu adalah mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Kalau kemarin dijelaskan apa itu rukun wudhu itu hanya mengusap sebagian kepala, maka kalau mengusap seluruh kepala itu hukumnya sunnah. Yang ketujuh, mengusap kedua telinga, yaitu kanan kiri, baik telinga yang dalam maupun telinga yang luar. Karena telinga itu kadang kalau tidak sering dibersihkan kotor. Oleh karena itu disunnahkan mengusap. Ingat, mengusap itu tidak ada persyaratan untuk mengalir. Yang penting basah. Yang penting basah, airnya tidak harus mengalir. Itu namanya mengusap. Yang ke-8, takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini. Ya, ini nyela-nyelani driji, ya. Nyela-nyelani jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Terutama yang kaki ini. Kadang kalau tidak kita sela-selai, bagi orang yang gemuk itu kadang jari-jarinya dempet atau kelet. Kalau tidak disela-selai, airnya tidak masuk. Kalau airnya tidak masuk, berarti wudunya tidak sah. Yang ke-9, tahlilul lihiyati al-kasifati. Nyela-nyelani jenggot, ya, menyela-nyelai jenggot yang tebal. Kriteria tebal atau tipis itu adalah yang termasuk kategori jenggot yang tebal itu adalah lebat dalam arti menutupi kulit, sampai menutupi kulit sehingga kulitnya tertutup oleh jenggot tadi. Kalau kulitnya tidak tertutupi, mungkin karena arang-arang, ya wajib dibasuh. Kalau tebal itu jenggotnya cukup di sela-selai. Yang ke-10 itu menggosok-gosok cincin. Karena apa? Kalau cincinnya itu terlalu nempel, itu bisa jadi air tidak masuk ke kulit. Sehingga kalau air tidak masuk ke kulit, wudunya tidak sah. Jadi hati-hati anak-anak kalau pakai cincin sedang berwudu, cincinnya digerak-gerakkan agar air bisa masuk ke kulit yang ada di dalam cincin itu. Yang ke-11, mendahulukan anggota wudu yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Ini bagi anggota wudu yang berpasangan. Contoh tangan, kaki dan sebagainya. Yang ke-12, 3 kali, ya. Jadi ketika kita membasuh muka ya 3 kali, membasuh tangan ya 3 kali dan seterusnya. Jangan melebihi 3 kali. Kalau melebihi 3 kali itu berlebih-lebihan dan justru makruh. Yang ke-13 adalah al-muwalatu, ya, nuli-nuli. Apa itu nuli-nuli? Nuli-nuli itu adalah antara anggota wudu yang satu dengan anggota wudu yang berikutnya tidak disela-selai pekerjaan lain yang tidak ada hubungannya dengan wudu. Ini berbeda antara muwalah dan tartib. Kalau tartib itu ya urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau muwalah itu antara rukun satu dan rukun berikutnya tidak disela-selai pekerjaan lain. Ibaratnya setelah kita membasuh muka, maka langsung membasuh kedua tangan. Jangan disela-selai pekerjaan lain. Satu contoh, setelah membasuh muka, minum. Setelah minum, melanjutkan lagi. Lah itu tidak baik. Yang ke-14, adalku dikosoki, ya, biar bersih anggota wudu itu digosok-gosok. Yang ke-15, berdoa setelah wudu. Nah, ini penting anak sekalian. Kesunahan wudu yang ada 15 ini dilakukan agar wudu kita berkualitas. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.